Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri untuk pengembangan ke depan sih mungkin lebih ke apa ya, expand ke tempat-tempat tertentu karena kan ini udah ada 7 cabang dan alhamdulillahnya insya Allah akan terus bertambah. Cuman mungkin lebih pengembangan karena kan dari 7 cabang ini juga berbeda-beda brandnya. Jadi mungkin satu brand yang belum cabangnya mungkin masih ada 2 bisa jadi 3 atau jadi 4 gitu. Karena kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih untuk memperbanyak lapangan kerja untuk orang-orang lain ya, karena kita sebagai pengusaha sendiri kan suka bikin juga kalau misalnya bisa ngebantu orang-orang yang ada di sekitar kita dan membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bisa ngangkat orang-orang yang pengangguran jadi punya kerjaan lagi, atau apalagi kan basicnya dari anak muda sendiri jadi pengusaha belum banyak. Dan untuk di Indonesia sendiri sebenarnya pengusaha itu kemarin aku lihat datanya itu masih 2% di Indonesia. Cuman mungkin kalau sekarang sih aku rasa demandnya sudah bisa naik yang lebih tinggi karena ekonominya pun aku rasa kayak demandnya bakalan naik. Terakhir itu aku cek tahun 2017 kalau nggak salah itu 2%, which is itu sedikit sekali karena memang kebanyakan dari orang-orang ini sendiri mereka itu lebih memilih untuk kerja kepada orang lain daripada mereka nge-build usaha atau jadi entrepreneur. Karena kan memang kalau misalnya kita usaha itu kita take a risk banget, dan beberapa orang ada yang memang tidak berani mengambil risiko karena kan namanya kita usaha pasti ada untung ada rugi gitu kan. Jadinya kayak kalau misalnya mereka nggak berani ngambil resiko dan mereka cari savingnya aja, otomatis mereka pasti akan bekerja dengan orang lain. Nah sekarang gimana caranya kita ini bisa ngebantu anak-anak muda ini untuk mereka biar bisa terbuka gitu loh mindsetnya. Kalau aku dari aku sendiri sih mungkin effort yang aku lakukan adalah aku ngasih kayak seminar atau sharing-sharing ke beberapa kampus yang ada di Indonesia. Alhamdulillah aku udah pernah keliling lebih dari 50 kampus yang ada di Indonesia, dan total seminar yang udah aku jalani mungkin udah 100 lebih seminar. Dan di situ biasanya aku kayak sharing-sharing sama teman-teman gimana sih caranya untuk jadi entrepreneur, gimana sih caranya nge-build brand dari awal, dari nol, yang bener-bener dari zero to hero gitu. Apalagi kan kayak dari mereka semua namanya anak muda pasti bertanya kayak apakah modal usaha itu harus uang, padahal kan modal itu ada dua, ada uang sama ada skill. Kalau kita punya skill kita juga bisa nge-build itu, makanya kita harus tahu porsi kita sendiri gitu. Jadi kita harus tahu passion apa yang kita punya gitu. Kalau misalnya skill yang kita punya emang tinggi dan bagus, terus kita punya banyak bisnis plan yang emang udah jelas dan kita bisa make it clear mungkin kita bisa datang ke investor gitu loh. Jadi kayak tapi bukan hanya make it clear doang sih, kayak coba harus juga ada contohnya gitu. Dan namanya kita tuh kan bisnis ada hipotesanya juga, harus benar-benar di breakdown sedetail mungkin, di riset, di analyze. Nah kalau misalnya udah ketemu hasilnya nih baru bisa ke next step untuk hire investor juga kayak gitu sih. Untuk saat ini kira-kira pekerja atau karyawan Mbak Sarah udah berapa orang? Alhamdulillah sih kalau karyawan sih udah ratusan ya, berapa ratus ya, mungkin Biasa. hampir 300 lah.